Welcome to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya, dan ini adalah cerita horor yang ke-12 di channel Sua Malam. Pertama-tama gue mau minta maaf dulu nih karena udah vakum lumayan lama, sebulan lebih ya. Actually gue habis pindah rumah, jadi ribet banget pindah-pindahin barang, which also means gue pindah studio juga. Jadi belum sempet syuting akhir-akhir ini. Sebenarnya juga studio gua yang baru belum kelar. Jadi ini gue masih pakai backdrop yang lama, masih pakai set lighting yang lama. Tapi daripada vakum lebih lama lagi, jadi ya udahlah gua paksain untuk langsung shoot aja. Udah ada beberapa cerita juga yang ngantri, dan DM Instagram di channel suamalam.horror dan komen-komen di YouTube udah pada nagih semua ya kan, daripada kehilangan subscriber ya kan. Jangan kabur please. Anyway, kita mulai dari yang light-light dulu aja, karena kedepannya nanti bakal banyak cerita-cerita yang berat. Terutama banyak banget yang excited sama pengalaman gua di kontrakan angker waktu dulu gua masih tinggal di Lombok. Mungkin kebanyakan dari kalian udah ngedengerin, ada di channel Do You See What I See. Gua sempat nge-spill beberapa ceritanya, sama ada di segmen adat di channelnya Gusti Gina. Buat kalian yang belum dengerin, gue taruh linknya di bawah. Check it out kalau kalian mau dengerin dulu. Intinya lanjutan dari cerita-cerita tersebut, keseluruhannya lah dari awal sampai habis, nanti semualah pengalaman-pengalaman gue, pengalaman keluarga gue, pengalaman teman-teman gue di rumah itu bakal gue ceritain full di channel ini. So buat kalian yang penasaran, pantengin terus channel ini, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak kelewatan. Oke, intermezzonya udah cukup ya. Kita mulai cerita aja, ntar kelamaan nih durasinya. So, cerita yang ke-12 di channel Sua Malam ini, gua mau nyeritain kalian satu pengalaman yang dulu gua alamin tahun 2011 dan 2012. Akhir 2011 menuju ke tahun 2012. Zamannya gua masih kelas 2 SMA kalau nggak salah. Sekitar 10 tahun yang lalu, udah cukup lama sih. Cuman kejadian ini tuh membekas di gua karena sebenarnya nggak seserem pengalaman-pengalaman lain, bukan yang paling serem yang pernah gua alamin, tapi ini jadi epic karena gua pikir hal yang gua alamin ini cuman kejadian di film horor. Ternyata bisa kejadian juga di dunia nyata dan gua ngalamin sendiri. So, gue ceritanya dari mana ya? Anyway gini. Jadi tahun 2011 dulu ada satu event rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun di Indonesia ya. Jadi ada salah satu provider kartu telepon gitu, si merah, kalian pasti tahu lah, nggak usah sebut brand. Mereka itu aktif banget kan dengan komunitas-komunitas sekolahnya, terutama di SMA. Jadi mereka punya kayak school community gitu, hampir di semua SMA besar, terutama SMA favorit. Nah, tiap tahun itu mereka punya event untuk ngadain sebuah kayak kompetisi gitu dari satu sekolah ke sekolah yang lain, untuk nanti goalnya memilih satu siswa terbaik dari setiap provinsi di Indonesia untuk mereka jadikan brand ambassador di provinsi tersebut. Jadi ada 33 provinsi, maka nanti akan ada 33 brand ambassador, which is semuanya tuh siswa SMA. Ya, tugasnya ya brand ambassador itu nanti intinya ya promosiin produknya mereka, si provider ini gitu. Tapi itu jadi fun karena ada event yang seru di situ, ada sebuah komunitas di situ, dan eventnya itu bergengsi banget, event untuk jadi ambasadornya mereka. Itu tiap tahun dilakuin. Tahun 2011 waktu gue kelas 2, gue dapat tawaran ya dari kepala sekolah gue. Karena kebetulan waktu itu sebenarnya, aduh ini kalau orang providernya nonton ini ya, sorry banget guys, sorry banget. Jadi tahun 2011 itu sebenarnya gue bukan pengguna kartu tersebut gitu, bukan pengguna provider itu. Gue pakainya si biru hijau, if you know what I mean.
Cuman karena waktu itu tahun 2011 itu lagi ada kompetisinya lagi untuk mencari si brand ambassador ini, kepala sekolah gue tuh nge-approach gue, "Al nih, ada kompetisi ini, ganti kartu gi sana, ganti kartu provider, ikut kompetisinya, kalau menang lumayan. Kalau menang nanti hadiahnya dapat beasiswa, terus nanti dapat kesempatan untuk ngikutin study tour sama semua ambasador mereka di seluruh Indonesia. Jadi ada 33 anak tuh. 33 anak ini nanti akan ngikutin studi tour ke luar negeri, ke 3 negara sekaligus. Ke Singapura, ke Hong Kong, dan ke Shenzhen. Walaupun waktu itu sih gue mikirnya Hong Kong dan Shenzhen sama-sama China ya. Mungkin ya gue nggak tahu sih, mungkin itu beda negara apa gimana. Yang jelas Singapura, Hong Kong, dan Shenzhen China. Ketiga tempat itu. Ya waktu itu gue excited banget karena gue juga belum pernah keluar negeri. Dan gue orangnya kompetitif banget. So ya gue ganti provider telepon. Singkat cerita gue ikut kompetisinya. Dan dengan sedikit keberuntungan gue, for some reason, somehow, gue menang dan gue jadi brand ambassador dari provider tersebut tahun 2011 dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bersyukur banget sih gue waktu itu. So, long story short, gue dapat beasiswanya dan akhirnya gue didaftarkan oleh panitianya untuk ikut eventnya mereka, yaitu ke luar negeri, ke 3 negara untuk ikut study tour. Ya, study tour sekalian jalan-jalan, sekalian wisata, sebagai reward lah gitu. Itu keren banget eventnya, karena semuanya ditanggung ya, semuanya ditanggung, kita dapat uang jajan, terus, eventnya event mewah gitu. Jadi dari Nusa Tenggara Barat, dari Lombok, gue diterbangin dengan pesawat yang bagus gitu, diterbangin ke Jakarta. Di Jakarta waktu itu kita nginep di salah satu hotel bintang 5 yang gede dan bagus banget lah. Pokoknya semua yang dijanjikan di situ bagus banget. Kita semuanya have fun semua pikirannya. Dan gue dapat kesempatan untuk kenalan sama teman-teman yang keren-keren, yang jago-jago, yang pintar-pintar dari 33 provinsi yang berbeda. So ya, waktu itu acaranya berlangsung sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Gua kurang ingat persisnya berapa lama. Yang jelas itu akhir 2011, jadi bulan Desember. Dan di dalam schedule-nya berarti kita akan ngerayain Natal dan Tahun Baru itu di luar negeri ya. So dari Jakarta kita berangkat ke Singapura. Cukup lama di Singapura, sekitar 1 minggu lebih. Gak ada kejadian aneh satupun yang terjadi selama perjalanan gue dari Lombok ke Jakarta, dari Jakarta ke Singapura. Semuanya normal, semuanya terasa enak, semuanya terasa mewah. Semua fasilitas mereka tuh the best lah pokoknya, mewah banget. Gak ada sedikit pun terpikirkan hal yang aneh-aneh, yang mistis-mistis, yang horor-horor. Walaupun pada saat itu adalah momen dimana gue masih tinggal di kontrakan angker itu kan, waktu gue SMA. Tapi setelah gue ngikutin event ini nggak ada sama sekali hal mistis. Sampai akhirnya kita berangkat dari Singapura ke Hong Kong. Nah, di Hong Kong inilah terjadi pengalaman yang epic menurut gue. So, dari Singapura kita berangkat ke Hong Kong. Kita berangkatnya gue lupa jam berapa. Yang jelas kita nyampe ke Singapura itu malam. Kita nyampe ke Hong Kong itu malam. Sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Biasa kan kita di imigrasi dulu, paperwork lah, dokumen ini, dokumen itu ngelengkapin. Terus kita semua naik ke kayak bis pariwisata gitu, bis gede, bis malam pariwisata. Kita akan berada di Hong Kong selama kurang lebih 4 hari waktu itu. Nggak ada jadwal study tour selama di Hong Kong. Pure semuanya untuk liburan aja di Hong Kong. Dan selama di Hong Kong kan, Hong Kong itu adalah tempat yang besar dan mewah gitu kan. Dan gue nggak ada sedikit pun berpikir akan ada terjadi sesuatu yang mistis di sana. Sampai akhirnya kita naik ke bis itu. Saat kita semua naik ke bis itu, 33 ambasador dan panitia, ternyata dari panitia yang di Hong Kongnya, mereka menyediakan satu orang tour guide. Seorang
lokal ya, seorang lokal yang kebetulan bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit dan bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Jadi lebih nyambung lah ke kita karena mungkin less than 10% lah dari kita yang bisa bahasa Mandarin. Dari airport kita mulai dibawa jam 12 malam, tengah malam menuju ke hotel. For your information, kita nggak ada yang tahu ya. Selama event itu dari Jakarta, dari Singapura, terus ke Hong Kong sampai ke Shenzhen nanti pun itu kita nggak ada yang tahu lokasi hotelnya tuh di mana, nama hotelnya tuh apa, kita hari ini akan ke mall mana, kita akan ke tempat wisata mana, itu kita nggak ada yang tahu karena semua itinnya itu dirahasiakan, kita tinggal ngikut aja. So, waktu itu kita dari airport naik ke bis jam 12 malam dan kita mulai jalan. Itu kan kita udah capek semua, udah mulai ngantuk-ngantuk di atas bis, tapi si tour guide-nya itu orangnya energik dan dia ngajak kita untuk bangun. Dia bercanda segala macam, dia nyampein cerita segala macam. Terus salah satu anak, gue lupa siapa, salah satu teman ambasador gue, sempat nyeletuk, "Pak, udahlah kita mau istirahat aja di bis gitu, capek." Nah di situ uniknya dia bilang, jangan sekarang ya, jangan tidur sekarang. Karena kita lagi ngelewatin jalan yang sepi. Nanti aja sebentar lagi kita nyampe di hotel, sekitar 40 menitan lagi kita nyampe di hotel. Itu pernyataan yang aneh di telinga kita orang Indonesia. Karena kan kita masih klinik ya. Kita langsung ngehubungin ke hal-hal yang mistis. Wah, ada apa ini? Kenapa kita nggak boleh tidur di tempat ini? Apa bakal ketindihan atau bakal kayak gimana gitu kan. Obrolan kecil itu langsung mengundang antusiasme dari rekan-rekan gue yang lain yang ngebawa obrolan kita ke arah yang horor jadinya. Kita mulai nanya-nanya hal horor. Jadi penasaran gitu lah. Di Cina ini gimana sih? Ada nggak sih setannya gitu? Ada nggak sih kuntilanak di Cina? Ada nggak sih pocong di Cina? Ya pertanyaan-pertanyaan kocak gitu lah. Ya dari di situ juga gue baru tahu kalau vampir Cina itu yang lompat-lompat zaman kita kecil 90-an dulu. Gue baru tahu ternyata seragam yang mereka pakai itu adalah seragam pemerintahan gitu, kepemerintahan. Gue baru tahu di situ. Dia cerita semuanya. Tapi gue nggak begitu interested karena gue nggak begitu ngerti ngomongnya dia itu artinya apa karena masih ada aksen China-nya kan. Jadi gue nggak begitu merhatiin. Cuman kata teman-teman gue, dia banyak nyeritain mitos-mitos sama pamali-pamali yang ada di daerah sana yang kita nggak boleh lakuin selama di sana. Jadi selain dia cerita, dia kayak ngasih arahan ke kita, jangan ngelakuin ini, jangan ngelakuin itu. Tapi gue nggak dengerin saat itu. Bodohnya gue di situ. Singkat cerita, kita nyampe di sebuah hotel. Kita turun dari bis. Saat turun dari bis itu, gue kaget sih. Dan beberapa teman gue juga, gue rasa reaksinya sama. Karena untuk pertama kalinya dari keseluruhan event itu, hotel yang disediakan untuk kita tidak semewah atau nggak sebagus hotel-hotel sebelumnya lah. Karena kan waktu di Jakarta hotel bintang 5 bagus banget. Waktu di Singapura juga tempatnya walaupun itu kayak homestay yang disewa gitu, tapi itu bagus banget, fasilitasnya bagus banget. Tapi ini enggak. Gue nggak bisa sebutin nama hotelnya apa. Dan walaupun Hong Kong adalah negara yang besar, tapi saat kita turun dari bis, itu terlihat kita kayak ada di pinggirannya Hong Kong gitu. Jadi kondisinya gelap banget. Jalanannya itu bukan jalanan besar dan hampir nggak ada orang lewat. Cuman ada beberapa gedung di sekitar kiri kanan dan yang gedung-gedungnya itu udah mati semua lampunya karena udah tengah malam kan. Hotelnya itu cukup kecil, mungkin kalau di Indonesia kayak hotel-hotel budget gitu ya, kayak Five Hotel dan sejenisnya, kayak gitulah. Hotel budget. Mungkin sekitar 7 atau 8 lantai doang dan satu lantainya tuh mungkin nggak sampai 10 kamar. Jadi benar-benar kecil. Cuman karena kita udah kecapean, ya udahlah, kita nggak peduli. Ya yang penting bisa tidur toh di Hong Kong cuma 4 hari doang. Dari sini kita lanjut lagi ke Shenzhen dan di Shenzhen kita bakal senang-senang. Pemikiran gue saat itu gitu. Yang penting istirahat dulu. Naiklah kita, masuklah kita ke hotel itu, bagi-bagi kamar. Satu kamar waktu itu 2 orang.
kebetulan gue dapet di kamar di lantai 6. Gue lupa kamarnya nomor berapa. Yang jelas itu di lantai 6. Dan gue inget banget itu kamarnya di pojokan. Jadi model gedungnya itu letter U ya. Jadi letter U gini. Tuh, letter U. Kayak huruf U gitu gedungnya. Liftnya itu ada di tengah-tengah. Jadi kalau kita keluar dari lift, itu kita bisa belok kiri. Kita bisa ke kiri, terus belok kanan. Atau ke kanan, terus belok kiri. Jadi keluar gini posisinya. Nah, kamar gue tuh ada di sisi kanan gedung. Jadi kalau keluar dari lift, gue belok kanan dulu, terus belok kiri. Paling mentok kamar gue, paling mentok, paling ujung di sebelah kanan. Kamar 60 berapa gitu. Pokoknya paling pojok lah di sebelah kanan. Waktu itu gue sekamar berdua sama teman gue dari daerah, ya dari salah satu provinsi. Namanya sebut aja Timo. Gue sekamar sama dia. Udah, gue langsung masuk kamar. Sempat mandi juga waktu itu kan. Terus si Timo sih nonton langsung nyenderan gitu selonjoran gitu di kasur. Gue habis mandi, ya udah kita ngobrol-ngobrol. Gue sempat nanya juga, Tim, tadi si itu tour guide-nya ngomong apaan gitu di atas? Banyak nih cerita horor katanya. Di Cina tuh ada mitosnya nggak boleh gini lah, nggak boleh gitulah, banyak lah dia ngomongin gitu. Oh iya. Nggak lama teman kita masuk. Salah satu ambasador juga dari daerah lain yang kebetulan kamarnya di sebelah kamar kita. Dia datang main, cewek ya. Kita sebut aja namanya Tantri. Kamera gue kenapa ngeblur ini, nggak ada penampakan kan? Nggak ada. Jadi si Tantri ini masuk kamar kita. Kita ngobrol lah bertiga. Tantri, Timo, sama gue. Mulai ngobrolin, ngereka ulangin obrolan kita di bis. Yang waktu itu gue kemis ya. Tentang mitos-mitos di China. Setan-setan yang ada di China gitu. Interesting sih. Banyak mitos-mitos yang gue belum tahu. Tanpa sadar itu udah larut malam banget kita ngobrol. Udah sekitar jam 2 atau jam setengah 3 malam. Terus biasanya di setiap obrolan tuh kan selalu ada momen dimana kita kehabisan omongan. Kita nggak tahu mau ngobrol apa lagi gitu. Nah waktu itu sempat gitu, diem gitu kan. Sambil ngecekin HP. Walaupun waktu itu belum ada sosial media ya. Cuman Facebook doang gitu. Ngecekin HP di Facebook. Ngecekin Facebook di HP. Cuman lihat-lihatan doang. Tiba-tiba kita ngedengar suara kayak suara koper digeret. Ya kan kalau lantai hotel koridornya itu kan dikarpetin gitu. Dan setiap berapa meter, mungkin setiap 3 meter atau 5 meter itu kayak ada speed bump gitu kecil, kayak polisi tidur tapi kecil banget. Jadi kalau misalnya koper itu digeret, itu ada suaranya kalau ngelewatin speed bumpnya gitu, gledek, gledek, gledek gitu. Nah kita ngedengar suara itu. Geduk gitu di luar. Di situ langsung lihat-lihatan kan. Ini siapa yang baru bawa masuk koper gitu. Perasaan tadi pas bagi-bagi kamar pada langsung bawa barang-barang ke atas semua gitu. Kok ini kita udah ngobrol sekitar 1 jam lebih masih ada yang bawa masuk koper gitu kan. Tapi kita nggak ngeheroin. Kita lanjut ngobrol lagi. Ngobrol ringan karena udah habis obrolan tadi yang horor-horornya kita obrolin semua. Nggak lama, sekitar mungkin ya 3-5 menit kedengaran lagi suara kopernya tapi arahnya berlawanan gitu. Mungkin dari tadi dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Gledek, 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 jalan lagi. Nah, gue nyontohinnya agak kurang pas ya. Suaranya 2 kali gitu. Gledek, 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 gledek gitu. Di situ kita diam lagi. Kita diam dan mulai menelaah gitu loh. Kalau emang ini suara orang yang bawa koper, kok dia balik lagi gitu bawa kopernya. Terus kita mikir lagi kan, gue sih ngomong, Tim, ini kamar kita di pojok kan coy. Oh iya ya, ini kamar kita di pojok ya. Jadi kalau misalnya kita keluar kamar nih, kalau misalnya gue buka pintu kamar, sebelah kiri gue itu koridor lurus, terus di pojok sana ada belokan ke kanan untuk menuju ke lift. Tapi kalau ke sebelah kanan gue, itu tembok kosong. Ada jendelanya sih, tapi kalau kita ngeliat ke jendela gitu, langsung ngeliat ke arah jalan gitu, langsung ke bawah. Jadi nggak ada, udah mentok, nggak ada jalan lagi ke kanan. Tapi
kalau kita inget tadi kita ngedengar suara kopernya tuh jalan dari kiri ke kanan. Berarti kan tujuan dia kemana gitu loh. Karena pintu terakhir di kanan itu adalah pintu kamar kita. Tapi tadi kita dengar dia jalan dari kiri ke kanan, los. Seolah-olah ada jalan, ada koridor lagi ke arah kanan. Terus nggak lama kemudian dia balik lagi dari kanan ke kiri. Di situ kita nelaah itu out loud ya. Jadi kita kayak diskusi dan kita kayaknya masing-masing mulai sadar gitu. Wah, jangan-jangan nih nggak bener nih. Jangan-jangan nggak bener gitu. Terus kita cuma ngeliat kiri kanan, saling ngeliat sambil merinding, sambil ketakutan. Nggak lama kedengaran lagi dari kiri ke kanan lagi. Agak cepet, gedeg-gedeg, 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 terus hilang. Ngelewatin pintu gua, agak lurus lagi ke kanan, terus hilang. Kalau gua harus ngebayangin itu seolah-olah orang yang bawa koper itu lolos ke kanan, nembus tembok dan hilang. Di situ kita udah ngeh banget, udah pasti banget, ini udah pasti bukan orang, apapun itu, orang narik koper atau apapun itu bukan orang, karena di situ nggak ada siapa-siapa. Dan nggak mungkin juga ada room service yang jalan tengah malam kayak gitu, jam 2 atau setengah 3, itu nggak mungkin gitu. Di situ karena si tantri cewek kan, dia ketakutan, dia nggak berani balik ke kamarnya, dia minta izin, Tim, gue boleh nginep di sini aja nggak? Kebetulan kamarnya kan twin bed gitu, gue tidur di sini boleh nggak gitu? Udah lah, boleh tidur. Akhirnya si tantri tidur sendiri tuh di situ di kasur, gue berdua sama si Timo. Kita masih ngobrol-ngobrol di situ, suara geledek-geledeknya udah nggak ada lagi. Deg-degannya kita udah mulai turun, adrenalin kita udah mulai turun, udah mulai ngobrol, TV juga nyala kan. Nyetel film waktu itu biasa box office kalau malam. Ngobrol-ngobrol santai sama Timo. Terus Timo ngomong, lapar nggak sih? Pengen ngemil gitu. Oh iya bener gitu. Coba telepon ke bawah. Kita coba telepon ke bawah. Mau pesan makanan niatnya, tapi ternyata karena udah malam, kitchen mereka juga udah tutup, mereka nggak nyediain makanan lagi gitu. Dan yang sucks banget adalah di hotel itu tuh nggak ada vending machine dan nggak ada convenience store gitu. Kalau hotel bintang 5 kan biasanya ada convenience store-nya gitu di dalam hotel yang kita bisa belanja, atau at least-nya ada vending machine lah untuk beli snack gitu. Itu nggak ada waktu itu. Aduh gimana nih, udah lapar banget, pengen ngemil, pengen makan gitu. Kalau tidur juga malas banget, keroncongan kan nggak enak tidur. Akhirnya kita coba searching di Google, dan dari Google kita nemu kalau ternyata sekitar 100-200 meter dari hotel kita itu ada 7-Eleven. Akhirnya kita ngomong lah, gue ngomong, Tim, 7-Eleven nggak? Ayo sekut 7-Eleven. Ya udah, kita mutusin kita ke 7-Eleven. Tantri gimana Tantri? Udah, tinggalin aja dia tidur, diemin aja. Udah, kita pelan-pelan keluar. Kita keluar, turun dari lantai 6 ke ground floor, terus kita keluar dari hotel. Wah, itu kondisi jalannya gelap banget, gak ada siapa-siapa. Ya kita ngikutin maps, kita cari 7-Eleven-nya. Singkat cerita, ketemu 7-Eleven-nya, kita belanja, kita balik ke hotel lagi. Sampai di hotel lagi, kita masukkan gedung hotelnya. Itu hotel mungkin karena sepi ya. Dan kalau gue ingat-ingat juga semenjak kita nyampe di sana, kita nggak ada ketemu sama tamu yang lain, tamu hotel yang lain, penghuni yang lain. Kita cuma disambut sama satu panitia event kita yang emang lokal, sama front office hotel tersebut gitu. Nggak ada orang lain kita ketemu. Nah pas kita masuk itu, karena udah malam juga, dan mungkin karena sepi juga, di lobi itu lampunya mati. Jadi kita masuk hotel tuh lampunya mati, gelap gitu. Yang nyala tuh cuman rim light doang. Jadi kalau di plafon hotel, di pinggir-pinggirnya tuh ada lampu kecil gitu, yang cuman cahayanya jadi kayak lilin gitu doang kan. Jadi tuh creepy banget karena jadi remang gitu, dan gak ada siapa-siapa di front office-nya. Gelap, gak ada siapa-siapa di front office-nya. Masuk, pas keluar tadi kita nggak ngeh ya, karena kita excited pengen nyari si 7-Eleven ini, tapi begitu balik, buka pintu 2 gitu kan, pintu masuk ke hotel, jebret,
gelap, nggak ada orang, itu langsung bulu kuduk langsung merinding. Lihat-lihatan sama Timo, tim serem tim, iya serem. Udah ayo cepet. Kita masuklah ke lift. Cet, masuk, tutup pintunya, tekan tombol lantai 6. Udah kan, diem. Kita nggak ngobrol, nggak lihat-lihatan, kita cuma diem, ngeliatin angka yang ada di atas tuh kan, ada indikator indikator lantainya kan di atas lampu. Kita cuma ngeliatin itu dari lantai G naik ting, lantai 2 naik lagi ting, lantai 3 naik lagi di ting, lantai 4. Dan lift kita berhenti di lantai 4. Pas lift itu berhenti di lantai 4, gue masih nggak ngeh ya, dan nggak kepikiran apa-apa. Cuman yang bikin gue aneh adalah lift ini berhenti di lantai 4, tapi pintunya nggak kebuka. Kalau misalnya di lantai 4 itu ada orang yang mencet lift, dia pasti bakal berhenti di lantai 4 dan pintunya langsung kebuka kan. Tapi ini pintunya nggak kebuka. Situ gue cuma ngeliatin sambil agak kesel gitu kan, ngeliatin ini kok nggak kebuka gitu. Posisi Timo lagi ada di belakang gue sebelah kanan. Timo langsung megang pundak gue. Kencang banget. Pundak gue sebelah kanan. Gue cuma ngeliatin. Muka dia panik. Dan muka dia lagi ngeliat ke arah kanan bawah. Sambil nunjuk. Pakai tangan kanannya dia. Dia megang pundak gue pakai tangan kiri dia. Kenapa Tim? Itu. Ada lantai 4. Timo bilang ada lantai 4. Gue ngeliat ke arah yang ditunjuk sama Timo. Di situ ada tombol-tombol lift, tombol-tombol lantai. Ada G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lantai nomor 4 nyala kan. Karena kita lagi ada di lantai nomor 4. Gue sempat gak connect. Waktu dia nunjuk dan muka dia panik di situ, gue masih lebih mikirin nih pintu kenapa nggak ngebuka gitu. Gue pengen cepet-cepet naik, pengen cepet-cepet ngemil. Tapi sekitar beberapa detik kemudian gue langsung yang dek. Gue keinget obrolan tadi di kamar sama Timo sama si Tantri. Tentang obrolan apa yang mereka omongin waktu di bis sama si tour guide itu. Waktu cerita-cerita horor. Bahwa di China, hampir di semua gedung yang ada di China, mungkin malah semua gedung yang ada di China, bahkan gedung-gedung yang dimiliki oleh Chinese yang ada di luar China, itu nggak punya lantai 4. Nggak ada lantai 4-nya. Seharusnya. Jadi kalaupun ada level keempat, mereka akan pakai angka 3A, atau mereka langsung lompat ke 5. 2, 3, 5, atau 2, 3, 3A, 5. Nggak ada lantai 4-nya. Karena menurut mitos di sana, angka 4 itu adalah angka sial. Karena gue nggak tahu, gue nggak bisa bahasa China, tapi setahu gue angka 4 itu dalam bahasa China artinya kematian. Hampir mirip-mirip sama di Jepang juga. 4 itu artinya kematian, shi, kematian. Jadi mereka menghindari angka 4 karena itu sial dan mistis dan supranatural gitu. Angka yang dihindarin. Sehingga setiap gedung nggak punya lantai nomor 4. Memang saat kita nyampe di hotel itu dan naik lift, gue nggak merhatiin di angka lift itu ada tombol 4-nya apa enggak. Tapi ngelihat dari ekspresinya si Timo, kayaknya sih nggak ada. Ada suara ayam jam segini guys, itu serem banget sih sebenarnya. Suara ayam lagi. Ini tengah malam by the way, sekitar jam 1 atau jam 2 gua shoot. Dan ada suara ayam, itu serem sih. Denger gak? Ini serem banget. Anyway, hiraukan suara ayamnya.
Tadi sampai mana gue cerita ya? Oh iya, jangan hiraukan suara ayamnya. Tuh, ada lagi suara ayamnya. Gue nggak usah ngebahas mitos tentang suara ayam ya di sini, itu beda segmen, nanti kita bahas di gaib tentang mitos suara ayam tengah malam. Intinya itu serem. Anyway, gue nggak merhatiin sebelumnya di lift itu ada tombol angka 4-nya apa enggak. Tapi gue ngambil kesimpulan kayaknya sih nggak ada kalau ngelihat dari ekspresinya si Timo yang panik banget kayak gitu. Dan gue inget di kamar tadi ada satu mitos atau satu cerita serem yang disampaikan oleh si tour guide itu ke anak-anak, ke para ambasador. Dan kemudian si Timo nyeritain ulang di kamar ke gua dan ke si Tantri bahwa ada satu mitos di China yang untuk sebagian orang yang kurang beruntung, saat mereka naik lift, mereka bisa berhenti di lantai nomor 4. Walaupun di gedung tersebut nggak ada lantai nomor 4. Bisa dibilang mereka kejebak di dimensi lain yang ada lantai nomor 4-nya. Dan akan susah untuk mereka bisa keluar dari sana. Satu-satunya cara untuk keluar dari sana adalah mereka harus ngeberaniin diri keluar dari lift, muterin semua koridor, dan balik lagi ke lift tadi, baru mereka bisa pindah lantai. Kalau enggak, mereka nggak bakal bisa bergerak dari lantai 4 itu. Ini kamera gue kenapa ngeblur terus ya? Mudah-mudahan nggak ada yang lewat ya depan kamera. So, kalau lu kejebak di lantai 4, itu pintu memang nggak bakal kebuka menurut mitos ini. Dan kalau lu coba untuk mencet lantai lain, itu liftnya nggak bakal bergerak. Lu harus buka tombol untuk ngebuka pintunya, pencet tombol untuk ngebuka pintunya, lu harus keluar dari lift, lu harus muterin koridor, karena kebanyakan gedung di sana kan bentuknya letter O ya, jadi bisa muter gitu. Muterin koridor dari kiri ke kanan sampai ketemu lift lagi, atau dari kanan ke kiri sampai ketemu lift lagi, masuk ke dalam liftnya, tutup pintunya, tekan lantai yang lain, baru kalian bisa keluar dari dimensi itu. Dan apa yang bakal kalian lihat di lantai 4 itu ya menjadi misteri. Entah kalian akan ngelihat penampakan, entah kalian akan digangguin seperti apa ya. Horornya lah ada di situ gitu. Itu kenapa akan sial banget bagi seseorang di China kalau berhenti di lantai nomor 4. Dan begitu gue nginget cerita itu, hal pertama yang gue lakuin adalah nekan tombol lantai lain. Posisinya di sebelah kanan gue panel tombol itu, kita lagi ada di lantai 4, tombol lantai 4-nya itu nyala. Dan tombol lantai 6, tempat tujuan kita, tempat kamar kita, itu juga tetap nyala. Tapi tombol lantai 4 ini nggak kebuka-kebuka, jadinya kita nggak bisa naik ke atas. Gue coba tekan tombol lantai 5, gue coba tekan tombol lantai 1, ground floor, lantai 2, lantai 3, lantai 7, lantai 8, semua gue tekan. Tapi semua yang gue tekan, nggak ada yang nyala. Tetap yang nyala cuman tombol nomor 4 dan tombol nomor 6. Di situ si Timo makin nyengkram gue aja, gitu. Ya gue juga ikutan panik. Gue cuma ngeliatin dia, Tim, keluar nggak Tim? Gue nggak berani Al. Tapi kita nggak gerak-gerak Tim, kalau kita nggak keluar. Kan lu yang ceritain, kalau kita berhenti di lantai 4, kita harus keluar, muterin koridor, baru kita masuk ke lift lagi. Dari situ baru kita bisa keluar. Iya sih Al gitu. Gimana ya? Ya udah yuk, tapi lu di depan ya kata dia. Ya udah ya, boleh. Dengan segala ketakutan yang kita punya, mau nggak mau, seperti biasa gue kalau takut gue countdown 3, 2, 1 dalam hati gue pencet tombol untuk membuka pintu. Tit. Pintunya kebuka pelan-pelan. Dan benar, gue yakin seyakin-yakinnya saat itu
kita bukan ada di dimensi normal. Kenapa? Karena saat pintunya kebuka, penampakan yang kita lihat itu nggak ada penampakan setan sih. Tapi apa yang kita lihat, kondisi yang ada di luar lift itu kayak kita lagi main game horor. Masih di hotel yang sama, kita kenal sama karpetnya, kita kenal sama temboknya, ornamen-ornamennya, posisi lampunya, kita kenal gitu. Tapi semuanya itu seolah-olah itu udah hotel yang lama, udah hotel yang tua gitu. Temboknya itu retak-retak, banyak lumut di kiri kanan, banyak bercak coklat yang nggak tahu itu bercak apaan. Lampu itu mati nyala, dan kondisinya remang banget. Entah kenapa di telinga gue tuh kedengarannya seolah-olah tuh riuh banget, padahal nggak ada siapa-siapa. Kita di situ cuma berdiri beberapa detik karena nggak berani keluar. Sampai akhirnya gue pegang tangannya si Timo kan, Tim, kita lari ke kiri, Tim. Lari aja sekencang-kencangnya, kalau ngelihat apapun, cuekin aja, kita lari ke kiri. Iya, kita lari. Udah 3, 2, 1 kita keluar. Surat kita keluar, belok kiri, kita lari. Dan bener-bener yang kita lihat tuh semuanya, karpetnya tuh kelihatan lusuh. Temboknya tuh udah retak di mana-mana, lampu pada kedap-kedip semua, ada lumut, ada bercak kiri kanan. Itu nggak kelihatan kayak gedung yang ada penghuninya. Kita lari kan belok kiri sampai mentok, kita belok kanan, lari lurus sampai akhirnya mentok di ujung. Kita lupa kalau hotel itu bukan letter O, tapi letter U. Jadi nggak nyambung. Kita berhenti di situ, cuma lihat-lihatan. Gimana nih? Katanya kita harus muterin koridor, gue bilang. Iya, gimana ya? Berarti kita harus balik lagi gitu. Ya udah balik lagi. Kita lari balik lagi. Kita lari lurus, terus belok kiri. Posisinya lift itu jadi ada di sebelah kanan kita, dan pas kita ngelewatin lift, posisi lift itu masih kebuka. Posisi pintu liftnya itu masih kebuka, nggak nutup, dan liftnya masih ada di situ berhenti. Di pendengaran gue itu masih riuh banget, seolah-olah itu rame banget di sana, padahal nggak ada apa-apa. Cuman kondisinya bener-bener mencekam, kondisinya bener-bener gak enak, hawanya tuh gak enak, pengap banget kayak gedung tua yang gak berpenghuni. Akhirnya kita lolos, lari lagi, lari. Terus akhirnya kita belok kiri sampai mentok, kayak posisi kamar gua di lantai 6 itu. Kita putar balik lagi, lari sekencang-kencangnya, belok kanan, sampai akhirnya kita ketemu lift lagi, kita masuk ke lift. Kita masuk ke lift, gua langsung pencet tombol tutup pintu. Tak! Pintunya masih nggak nutup. Dari situ, pas pintunya nggak nutup, gue ngedenger dari arah kiri dan dari arah kanan itu seolah-olah banyak rombongan orang yang lagi jalan gerak gitu. Riuh gitu, kayak ada jalan gerak mendekati lift. Ya, kayak di film horor, kayak di game horor. Di situ gue langsung panik, langsung neken tombol tak 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 neken sampai akhirnya bunyi ting, baru nutup. Dan kita ngerasain gerakan lagi di lift, liftnya naik ke atas. Di situ kita udah tarik nafas panjang. Dan begitu gue lihat panel tombolnya itu, ternyata angka 4-nya nggak ada. Di situ adanya 3A. Angka 4 tadi yang gue lihat di situ nggak ada. Adanya angka 3A. Dan akhirnya kita dibawa lagi ke atas. Sampai lantai 6 kebuka, wah kita langsung ngebut lari ke kamar, buka pintu, jegrek, tutup jegrek gitu. Terus si tantri sampai bangun, sampai nanya, kenapa? Udah nggak apa-apa, balik tidur. Gua sama Timo cuma langsung, udah nggak usah diomongin dulu sekarang, kita tidur. Kita tidur. Sejak saat itu, kita nggak berani lagi keluar malam di hotel itu. Kalau udah malam, udah di kamar aja, diem. Dan itu kan hari pertama. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat di sana, setiap malam, tengah malam, kita ngedengar suara kayak koper ditarik itu. Lagi dan lagi. Gedek. Bolak-balik. Gedek. Sampai akhirnya waktu kita di Hong Kong selesai, dan akhirnya kita naik ke atas bis pariwisata lagi untuk kita diantarin ke border untuk masuk ke daerah Shenzhen.
Di situ kita baru cerita ke teman-teman yang lain, dan teman-teman yang lain juga banyak ngalamin hal-hal yang aneh di hotel itu. Sampai akhirnya si Timo nanya, karena si tour guide-nya lagi ada di situ lagi nganterin kita. Dia bertanggung jawab untuk kita selama kita ada di China, baik itu di Hong Kong maupun di Shenzhen. Dan nanyain gitu, Pak, kita ngalamin ini. Dia nggak banyak komen, si tour guide-nya ini nggak banyak komen soal yang kita kejebak di lantai 4, karena itu adalah suatu mitos yang hampir semua orang China itu tahu dan udah awam. Emang sialnya kita aja lagi kena si jebakan Batman lantai 4 itu. Cuman untungnya kita nggak ketemu sama penunggu lantai 4 itu. Cuman dengar suara-suara doang, karena biasanya mereka agresif katanya. Biasanya nampakin diri sampai ngejar, sampai main fisik. Untungnya malam itu kita nggak ketemu. Cuman tetap aja serem. Yang dikomenin sama dia justru yang suara koper itu. Jadi dia cerita kalau dulu banget, di hotel itu ada mitos kalau dulunya, jadi hotel itu udah lama ya, oriental banget, udah lama gitu. Hotel tua lah, udah berpuluh-puluh tahun. Dulunya banget, zaman dia mungkin belum hidup ya si tour guide ini, zaman dia, atau mungkin zaman dia masih kecil. Ada mitos kalau ada nenek-nenek yang meninggal di hotel tersebut, di lantai gua. Nenek-nenek itu meninggal dalam keadaan tengah malam lagi jalan sendirian di koridor, bukan jalan ya tepatnya. Nenek-nenek itu naik kursi roda di koridor tersebut dan meninggal entah karena apa, mungkin karena serangan jantung atau yang lainnya. Dan sejak saat itu, setiap tengah malam di waktunya beliau itu tutup usia, banyak penghuni hotel yang sering ngedengar suara roda itu. Dan setelah dipikir-pikir ternyata iya juga ya, itu bukan suara koper sih. Karena kan kalau koper ya emang ada sih koper yang rodanya 4 gitu kan, 2 sisi. Tapi kalau kita tarik kan pasti yang satunya keangkat gitu. Jadi kalau ini koper pasti kan kita nariknya gini kan. Yang kena itu cuma satu baris rodanya, yang kena sama polisi tidurnya itu. Jadi suaranya pasti cuma gedek gitu. Tapi yang kita dengerin suaranya gedek. Persis kayak suara orang jalan pakai kursi roda. Jadi ada roda besar di depan sama ada roda besar di belakang sama roda kecil di depan gitu. Suaranya gedek. Si tour guide-nya bilang, untung kalian nggak keluar terus ngeliatin. Karena biasanya kalau yang didengerin itu dan mau cari tahu, entah mereka keluar atau ngelihat dari peephole, lubang yang ada di pintu itu, biasanya mereka akan ngelihat sosok si arwah nenek-nenek kursi roda di hotel tersebut. Itu series of kejadian yang epic dan parah banget, yang kita masih beruntung kita cuman diganggu sebatas gitu doang, nggak sampai diliatin. Di situ kita cuman kayak sigh of relief doang, sampai akhirnya kita nyampe di Shenzhen dan akhirnya kita dapat hotel mewah lagi gitu. Nggak ada serem-seremannya lagi, kita bisa nikmatin dan ngerayain akhir tahun, Natal dan akhir tahun di Shenzhen, dan akhirnya balik ke Indonesia. Gua terutama dan Timo balik ke Indonesia dengan sebuah cerita yang keren, yang gua pikir itu cuman kejadian di film horor doang. Walaupun kita nggak ngelihat penampakan wujud hantu gitu, wujud setan, tapi pengalaman ini adalah pengalaman yang pasti gue yakin bikin lu panik kalau lu ada di posisi kita waktu itu. Dan untungnya kita bisa keluar dari posisi itu. Ya, segitu dulu cerita untuk episode kali ini. Cerita horor yang ke-12. Ada beberapa juga cerita yang udah gue siapin, dan ada beberapa materi gaib yang udah di-request sama teman-teman Sua Malam. Lagi dalam proses dan akan segera shoot. Gue akan coba untuk on track lagi, minimal 1 video per minggu, kalau bisa 2 atau 3. Sambil gue coba untuk ngerjain studio baru gue. Thank you banget untuk teman-teman yang subscriber baru, mungkin yang pindah ke sini setelah ngelihat gue dari Do You See What I See dan Gusti Gina. Thank you banget kalian udah subscribe.
Buat teman-teman yang nonton tapi belum subscribe, konsiderasiin buat subscribe karena walaupun channel ini masih kecil, tapi gue punya visi yang besar untuk channel ini. Gue bakal nyeritain ke kalian banyak cerita dari pengalaman gue dan pengalaman teman-teman Sua Malam yang lain dengan gaya gue sendiri, yang gue harap kalian enjoy dengan gaya cerita gue dan bisa nikmatin cerita horornya. Anyway, sekali lagi gue terima kasih buat kalian yang udah subscribe, udah like, udah share ke teman-teman kalian, dan udah ninggalin komentar. Karena gue pasti baca satu-satu dan gue pasti balesin satu-satu. Coba cekin, gue balesin kan satu-satu? Pasti gue balesin satu-satu. Jangan lupa buat kalian yang punya cerita, kalian bisa share cerita kalian, bisa via DM atau via email ke Sua Malam. Cek di kolom deskripsi detailnya kayak gimana. Dan stay tune terus di channel ini, liatin sampai channel ini berkembang, sampai jadi channel yang besar yang bisa nyajiin cerita-cerita horor yang lebih banyak ke kalian semua. Nama gue Al, and see you in the next story.